Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Azza Mushroom. Nah, kali ini saya ingin membahas bagaimana perawatan backlog jamur tiram di musim kemarau, teman-teman. Nah, karena ini belum datang-datang ya musim hujannya. Kemarin itu sempat hujan 2 hari. Tapi setelah itu ini sudah sekitar 1 mingguan, teman-teman, tidak ada hujan lagi. Nah, ini perlu kita bahas. Kenapa? Karena perawatan backlog di musim kemarau itu berbeda, teman-teman, dengan musim hujan. Karena kalau kita salah perawatan itu bisa-bisa nanti jamur kita itu tidak tumbuh atau kesulitan untuk tumbuh, dan hasil panen juga tidak memuaskan, teman-teman. Oke ya, teman-teman ya, tanpa berlama-lama langsung kita bahas. Nah, bagaimana Mas untuk perawatan backlog di musim kemarau? Nah, oke, yang pertama kita mulai dari kumbung ya, teman-teman ya. Nah, karena setiap kumbung itu berbeda-beda, teman-teman, ada yang berbeda dari segi tinggi kumbungnya, ada yang berbeda dari segi dinding kumbungnya, dan lain-lain. Nah, cuman mungkin ini saya ambil contoh kasus dari kumbung saya, teman-teman. Nah, jadi di sini pertama adalah kita kurangi ventilasi udara, teman-teman. Nah, ini karena saya belajar dari kasus-kasus sebelumnya, teman-teman, dimana musim kemarau itu anginnya pun panas ya, teman-teman ya. Jadi anginnya itu bukan sejuk tapi angin panas. Sehingga untuk dinding saya buat dari batako ya, teman-teman, atau dinding tembok batu. Nah, ini tingginya, teman-teman, kurang lebih sama dengan tinggi sama dengan tinggi backlog yang paling atas, teman-teman ya. Cuman dindingnya ini lebih tinggi sedikit lah, teman-teman ya. Nah, itu tujuannya adalah ketika musim kemarau, ketika angin panas itu bertiup ya, teman-teman ya. Nah, itu backlog itu tidak minim terkena angin panas, sehingga tidak mudah kering. Itu yang pertama. Nah, bagaimana dengan kumbung yang full paranet, Mas? Kalau yang full paranet, saya sarankan untuk separuh kumbungnya itu, teman-teman, separuh dindingnya ya, itu ditutup dengan terpal atau banner-banner ya, teman-teman ya. Nah, itu bisa dipakai. Nah, yang kemudian kumbung sendiri itu, teman-teman, juga ada faktor lain seperti tinggi kumbung. Nah, kebetulan makanya saya kemarin itu sempat buat video kumbung yang ideal untuk jamur tiram. Nah, kalau yang kumbung saya ini, teman-teman, untuk tingginya sudah sesuai SOP ya. Jadi tingginya itu 4 meter. Jadi tidak ada perawatan khusus untuk untuk atapnya, teman-teman. Hanya saja memang ini dipasang paranet. Ini memang dari awal saya sudah pasang paranet, tujuannya adalah meredam panas, teman-teman ya. Terus kalau yang tingginya kurang dari 4 meter, Mas, bagaimana? Teman-teman bisa pakai cara ini. Ini cukup efektif, teman-teman, karena ini sudah saya terapkan. Nah, jadi kumbung ini saya tingginya itu 2,5 meter atau enggak 3 meter, 2 meter setengah, teman-teman. Jadi saya buat kardus-kardus kayak gini ya. Ini untuk tujuannya untuk meredam panas. Nah, ini untuk teman-teman yang kumbungnya itu tidak tinggi ya, teman-teman ya, atau kurang dari 4 meter. Nah, ya memang harus berjuang, teman-teman, harus ada effort lebih ya, karena kalau tidak seperti itu nanti bahaya ke hasil panen jamurnya, teman-teman. Kalau udah kering gitu kan, itu agak susah nanti untuk tumbuhnya. Oke, itu dari faktor kumbung ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari faktor backlognya, teman-teman.
dari faktor backlognya. Oh iya, ini lupa ya teman-teman ya, ini kemarin itu untuk paranet kita 2 lapis ya teman-teman ya. Nah, karena masih terlalu panas anginnya itu, jadi saya tambah jadi 4 lapis teman-teman. Nah, ini kebetulan ada sisa paranet dari pembelian sebelumnya itu, jadi saya pasang. Nah, khususnya itu yang kumbung bagian timur ya teman-teman ya, karena angin itu yang kencang itu dari arah timur ke barat teman-teman. Nah, untuk yang sebelah barat ini saya tetap pakai 2 lapis aja untuk paranetnya teman-teman. Ya, yang saya tambah di dinding bagian timur kumbung, nah itu saya lapis jadi 4 teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita bahas dari segi backlognya teman-teman. Nah, ini backlog saya kebetulan sudah saya panen teman-teman ya. Dari segi pembukaan, nah untuk backlog bagian atas teman-teman, backlog yang paling atas itu tidak saya sarankan dibuka full ya teman-teman ya, tapi saya cuma buka untuk penutup korannya. Ini baru dibuka teman-teman, karena kemarin itu saya kira sudah mau musim hujan ya, karena 2 hari itu hujan, jadi backlog yang sudah hampir 100% itu saya tata di atas. Nah, sedangkan backlog yang sudah siap panen, yang sudah 100%, nah itu saya letakkan di rak paling bawah dan tengah teman-teman. Nah, jadi awalnya itu yang di atas itu saya kosongin, jadi untuk mengurangi panas ya teman-teman ya, jadi biar backlog yang kita tata itu enggak terlalu panas. Ternyata setelah musim hujan sudah saya tata yang hampir 100% ini teman-teman, ada yang sudah 100% juga, ternyata sampai dari awal kurang dari 100% sampai 100% ini ternyata hujannya nggak datang lagi teman-teman. Nah, jadi untuk backlog yang paling atas saya tidak sarankan untuk disobek full ya teman-teman ya, jadi saya hanya buka ditutup korannya saja. Nah, ini sudah saya buka selama kurang lebih sekitar 2 hari, jadi belum ada yang tumbuh teman-teman. Nah, untuk backlog yang rak yang kedua dan rak paling bawah teman-teman bisa lakukan dengan cara dibuka separuh teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi tidak saya buka full ya teman-teman ya untuk bagian depannya, jadi saya buka separuh saja. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya selain plastik ini meredam panas ya teman-teman dari samping gitu kan, juga berfungsi sebagai penahan air teman-teman, agar backlog itu tetap lembab teman-teman ya. Nah, selain itu juga kita tidak buka full karena agar backlog tidak cepat kering teman-teman. Jadi itu mengurangi penguapan ya teman-teman ya, mengurangi penguapan di backlog, karena nanti kalau kita buka full terus cuaca panas, khawatirnya dia cepat kering sehingga pinhead atau jamur tiram itu akan susah tumbuh teman-teman. Nah, oke, ini untuk backlog yang rak kedua dan paling bawah ya teman-teman ya, ini paling bawah. Nah, ini sudah tumbuh teman-teman, ini alhamdulillah sudah mulai tumbuh ya. Nah, atau teman-teman kalau tidak dibuka bisa dengan cara melakukan penyobekan di bagian belakang. Cuman penyobekannya ini berbeda ya teman-teman ya. Penyobekannya itu nah seperti ini teman-teman, bukan disobek full tapi hanya dibuat sayatan-sayatan seperti itu. Nah, itu dia juga tujuannya untuk mengurangi penguapan pada backlog sehingga backlog tidak cepat kering. Nah, ini contohnya teman-teman sudah ada yang tumbuh pinheadnya, ini kecil ya, masih kecil. Nah, coba saya carikan yang besar. Nah, ini teman-teman, jadi kita lakukan penyayatan dan sudah ada yang tumbuh. Nah, di sini juga teman-teman sudah mulai ada yang tumbuh ini ya. Ini juga ada yang tumbuh, ini juga. Jadi alhamdulillah dengan cara seperti ini cukup efektif dan backlog tidak cepat kering teman-teman. Nah,
Untuk bagian depannya sendiri saya belum buka ya. Bebas sih kalau teman-teman mau buka bagian depan, buka separuh. Cuman yang di belakang tidak usah disobek atau tidak usah disayat-sayat gitu ya. Kalau teman-teman mau di belakangnya itu disayat-sayat seperti saya, nah itu di depan saya sarankan jangan dibuka dulu. Jadi kita itu sebisa mungkin meminimalisir penguapan terjadi pada backlog itu teman-teman agar tidak cepat kering. Nah, oke ya. Jadi itu dari segi perawatan pada backlognya teman-teman. Terus juga ada tips dari segi penyiraman teman-teman ya. Nah, untuk penyiraman sendiri untuk intensitasnya kita tambah teman-teman. Biasanya itu kalau musim hujan itu kita siram sehari itu 2 kali teman-teman, biasanya cuman siang dan sore ya. Siang itu sekitar pukul jam 11 sama sore sekitar pukul jam 3. Nah, sedangkan ketika musim kemarau ini siramnya saya itu kita hitung ya teman-teman, jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi sudah kita siram teman-teman. Terus kita siram lagi itu mulai dijaga penyiraman intensitasnya itu dari jam 11 teman-teman. Jadi jam 8 pagi kita siram, jam 11 kita siram lagi karena mulai jam 11 siang itu sudah suhu itu sudah panas dan terus meningkat biasanya. Nah, terus dari jam 11 itu jam 1 teman-teman kita siram lagi ya. Jam 1 siang kita siram lagi. Kemudian jam 3, jadi selisihnya itu 2 jam teman-teman, saya siram lagi. Nah, terus yang terakhir itu kita lakukan penyiraman pada malam hari. Itu habis maghrib atau habis isya kita siram tipis-tipis ya teman-teman ya. Tujuannya apa penyiraman malam itu? Untuk mengembalikan kelembapan pada kumbung dan backlog teman-teman ya. Jadi dia itu biar lembab lagi. Nah, itu makanya dilakukan penyiraman pada malam hari teman-teman. Nah, penyiraman malam hari itu sendiri tipis-tipis saja ya teman-teman ya. Kita siram, atau teman-teman yang punya penyiraman sprayer itu kita pakai sprayer itu boleh. Kalaupun tidak ada ya pakai selang itu tidak apa-apa, ditambahin nozzle di depannya itu tidak apa-apa, tipis-tipis saja, jangan yang terlalu basah banget ya untuk malam harinya, agar backlognya agar jamur tiramnya tidak lembek teman-teman. Oke, itu ya teman-teman ya. Sebenarnya itu aja sih ya kalau yang cara yang saya lakukan perawatan backlog di musim kemarau ini teman-teman, karena ini ternyata agak panjang ya musim kemaraunya. Kalau salah untuk perawatan backlog ini bisa fatal teman-teman. Nah, di sini ya itu ya tipsnya ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat hasilnya. Ini yang kita buka separuh teman-teman. Nah, dia sudah tumbuh jamurnya teman-teman. Ini sudah kita buka separuh. Tunggu saya carikan lagi. Nah, ini tumbuh, kita buka separuh, ini tumbuh. Nah, itu ya. Jadi yang rak pertama dan rak paling bawah dan tengah ya teman-teman ya, itu kita lakukan pembukaan separuh. Nah, kalau untuk ya rak yang paling atas saya sarankan disayat-sayat bagian belakang atau depannya teman-teman. Jadi jangan dibuka full ya, bukan disobek tapi disayat. Nah, nanti itu tumbuh kayak ini contohnya ini teman-teman. Ini untuk rak yang paling bawah dan tengah saya sayat satu aja teman-teman. Saya sayat set gitu, satu set. Nah, ini tumbuh teman-teman pinheadnya. Nah, kalau yang rak paling atas sayatannya agak banyak ya, jadi bukan disobek tapi disayat. Oke teman-teman, itu saja sih teman-teman ya. Semoga musim hujan ini segera tiba teman-teman, tapi ya Tuhan Allah ya tahu yang terbaik lah bagi kita ya. Kalaupun ada kemarau panjang itu teman-teman, insya Allah itu juga yang terbaik gitu teman-teman.
Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara menghadapinya, teman-teman. Oke ya, itu saja ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat, teman-teman. Silahkan teman-teman yang ada pertanyaan silahkan boleh tanya di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan videonya, saya akan bantu jawab, dan semoga video-video saya juga bermanfaat. Silahkan teman-teman like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman ya, agar ilmu ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.